Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi ekonomi mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini diantaranya adalah yang pertama menjelaskan pelaku ekonomi dan yang kedua menjelaskan peran pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Ada yang sudah tahu? Pelaku ekonomi adalah semua pihak baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentunya kalian sudah tahu kan kegiatan produksi itu apa, distribusi itu apa, dan konsumsi itu apa. Oke, sambil mengingat kembali, kegiatan produksi itu adalah kegiatan membuat atau menghasilkan suatu produk. Kemudian, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan suatu barang, dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu disebut sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Adapun pihak yang melakukan tiga aktivitas ekonomi ini disebut produsen, distributor, dan konsumen. Nah, secara garis besar, pelaku kegiatan ekonomi dapat kita kategorikan menjadi 4 sektor besar, yaitu yang pertama ada rumah tangga konsumen atau biasa disingkat dengan RTK, lalu ada rumah tangga produsen atau biasa disingkat dengan RTP, lalu ada rumah tangga negara atau RTN, dan ada rumah tangga masyarakat luar negeri atau RTMLN. Lalu, apa saja sih peran dari pelaku ekonomi itu? Yang pertama, RTK atau rumah tangga konsumen. Perannya yang pertama adalah sebagai konsumen. Tentunya dia menggunakan, menghabiskan, lalu memakai baik itu produk maupun jasa. Kemudian, peran dari RTK yang kedua adalah sebagai penyedia jasa faktor produksi. Faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang mendukung terhadap proses produksi. Nah, faktor produksi ini ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Contohnya seperti bahan baku yang akan digunakan untuk kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Tentunya dia yang akan menjadi tenaga kerja. Lalu yang ketiga adalah modal. Dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Kemudian peran dari RTP atau rumah tangga produsen diantaranya adalah yang pertama menggunakan atau mendapatkan faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Kemudian yang kedua mengelola faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa atau sebagai produsen. Lalu yang ketiga, menjualkan barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang keempat, bertanggung jawab untuk semua kesejahteraan karyawan dan masyarakat di sekitar. Nah, selanjutnya peran pemerintah. Yang pertama adalah sebagai produsen. Nah, kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yang kedua adalah sebagai konsumen. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah juga melakukan konsumsi. Hal ini dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga, serta barang dan jasa dari perusahaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peran pemerintah yang ketiga adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Nah, peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan perekonomian yaitu membuat berbagai kebijakan yang bertujuan agar kegiatan ekonomi berjalan sehat dan tidak merugikan rakyat. Oke, selanjutnya peranan masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini mencakup kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraan suatu negara. Contohnya seperti masyarakat luar negeri membeli produk dari negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pertukaran tenaga kerja.
Kegiatan pertukaran tenaga kerja ini dapat mendatangkan devisa bagi suatu negara dan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Contohnya TKI yang ada di Malaysia atau Arab Saudi, dan begitupun sebaliknya. Kemudian peran yang ketiga adalah penanaman modal atau investasi. Nah, masyarakat luar negeri juga dapat berperan sebagai penanaman modal dan hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi negara yang ditanami modal karena dapat menambah kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Nah, apa sih contohnya? Contohnya seperti warga negara asing menanamkan modalnya pada perusahaan di Indonesia dan begitupun sebaliknya. Materi kita kali ini akan ditutup dengan quote, "Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting cinta akan hal yang sedang atau ingin kau lakukan." Cukup sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.